Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kridea Putri Sagita dengan NIM 202169110012. Di sini saya akan mempresentasikan makalah karangan ilmiah yang berjudul Dampak Broken Home Terhadap Mental Anak. Broken home merupakan kondisi saat keluarga mengalami perpecahan dan terputusnya struktur peran anggota keluarga yang gagal menjalankan kewajiban dari peran mereka. Pengertian broken home juga dapat dilihat dari dua aspek, yaitu broken home karena struktur keluarga tidak utuh dikarenakan perceraian atau salah satu orang tua meninggal dunia. Sedangkan, menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Karena itu, kesehatan mental berhubungan dengan bagaimana anak menghadapi tantangan dalam hidup. Broken home juga sangat berpengaruh besar pada mental seorang anak. Hal ini yang mengakibatkan seorang anak jadi tidak ingin berprestasi. Hal ini juga merusak jiwa anak secara perlahan-lahan dan membuat mereka menjadi susah untuk diatur, tidak disiplin, dan brutal. Mereka juga bisa dibilang menjadi pemicu dari suatu kerusuhan karena mereka ingin mencari simpati dari teman-temannya, bahkan dari para guru. Untuk menyikapi hal ini, perlu diberikan perhatian dan pengarahan yang khusus agar mereka mau sadar dan mau berprestasi. Masa remaja merupakan masa transisi atau masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Pada masa inilah remaja akan mulai melakukan banyak hal-hal yang negatif pada umumnya. Mereka akan mulai lebih mendengarkan teman-temannya daripada orang tua atau keluarga. Istilah broken home biasanya digunakan untuk menggambar keluarga yang berantakan, dan anak-anak yang broken home biasanya dikaitkan karena kelalaian orang tua dalam mengurus anaknya atau keluarganya. Namun, broken home bisa juga diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera, karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran dan berakhir dengan perceraian. Kondisi inilah yang bisa dibilang menjadi pemicu dan membuat anak menjadi murung, sedih yang berkepanjangan, serta malu karena orang tuanya telah bercerai, dan yang paling parah bisa membuat mereka melakukan hal-hal negatif seperti mulai mencoba merokok, narkoba, dan minuman keras. Hal ini yang akhirnya bisa membuat anak kehilangan pegangan serta panutan dalam masa transisi menuju kedewasaan. Di sini akan membahas dampak dari broken home terhadap anak-anak, menjelaskan gangguan kejiwaan dalam broken home, dan yang terakhir menjelaskan solusi untuk membangkitkan motivasi anak korban broken home. Yang pertama, dampak dari broken home terhadap anak-anak. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi broken home terjadi di dalam sebuah keluarga, mulai dari perceraian kedua orang tua, sikap orang tua yang kurang dewasa dan bertanggung jawab, kurangnya nilai-nilai agama di dalam keluarga, masalah ekonomi, hilangnya keharmonisan di dalam keluarga, dan masih banyak lainnya. Banyak dampak yang dapat terjadi pada anak jika mereka terjebak dalam kondisi keluarga broken home. Berikut ini penjelasannya. 1. Kurangnya kasih sayang. Anak-anak akan mengalami kurang kasih sayang karena perhatian orang tua yang berkurang satu sama lainnya. 2. Rentan mengalami gangguan psikis. Dengan kondisi yang selalu berada di dalam tekanan, maka akan membawa pengaruh yang besar dalam kondisi anak. Sehingga tak heran jika anak-anak yang mengalami broken home akan kerap mengalami gangguan-gangguan psikologis, mulai dari rasa ketakutan, kecemasan, selalu merasa serba salah, selalu dirundung sedih, menyendiri, dan lainnya. 3. Tidak mudah bergaul. Banyak kasus dalam broken home membuat anak menjadi cenderung menutup diri dengan lingkungannya, sehingga membuat anak akan menarik diri dari lingkungan pergaulan dikarenakan rasa rendah diri yang dimilikinya. 4. Mudah mendapat pengaruh buruk dari lingkungan, yaitu ketika kondisi rumah dan keluarga menjadi tidak nyaman, maka anak akan berusaha untuk mencari tempat lainnya yang dijadikan sebagai tempat saling berbagi dan menghibur dirinya. 2. Apa sih gangguan kejiwaan pada seorang broken home? 1. Broken heart, yaitu
Jika seorang anak merasakan kepedihan dan kehancuran hati sehingga memandang hidup ini sia-sia dan mengecewakan, kecenderungan ini membentuk sang anak menjadi orang yang krisis kasih sayang dan biasanya lari kepada yang bersifat keanehan seksual. Dua, broken relation. Si anak mereka Si anak merasa bahwa tidak ada orang yang perlu dihargai, tidak ada orang yang dapat dipercaya, serta tidak ada orang yang dapat diteladani. Kecenderungan ini membuat anak menjadi orang yang masa bodoh terhadap orang lain, ugal-ugalan mencari perhatian, kasar, egois, dan tidak mendengar nasihat orang lain serta cenderung semuanya sendiri. 3. Broken values. Si anak kehilangan nilai kehidupan yang benar. Pada intinya, dia akan melakukan apa yang menyenangkan di hatinya, dan dia akan menghindari hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Yang terakhir, solusi membangkitkan motivasi anak korban broken home. 1. Jangan memperlihatkan permasalahan di depan anak. 2. Ajak untuk berpikir positif dalam segala kondisi. 3. Jangan biarkan anak menyesali diri. 4. Mencoba hal-hal baru. 5. Jadilah tempat berbagi untuk anak. Yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari makalah ini, yaitu tentunya semua anak menginginkan keluarga yang harmonis dan utuh, memiliki kasih sayang dari ibunya ataupun ayahnya, sehingga sebagai orang tua, sebagaimana harus bisa menyembunyikan masalah dari anaknya ataupun tidak memperlihatkan kepada anaknya jika sedang bertengkar. Dan jadilah tempat untuk berbagi cerita, sehingga segala keluh kesah yang anak rasakan dapat tersalurkan dengan baik dan tidak menyebabkan anak mencari perhatian di tempat lainnya. Selain itu, sesibuk apapun pekerjaan yang dilakukan sebagai orang tua, sangat diharuskan untuk meluangkan waktu bersama anaknya, agar sang anak tidak merasakan kurang kasih sayang dari orang tua. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.